Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada Natur Belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana mengirim tugas atau mengupload tugas pada Google Classroom. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan mencoba membuat tugas pada pelajaran Bahasa Indonesia kelas 72. Nah, kalau kita lihat di kelas 72 ini, kita mempunyai dua topik. Satu, belajar mendeskripsikan diri, kemudian memahami dan menciptakan cerita fantasi. Nah, kita akan memuat tugas yang ada pada pertemuan pertama. Jadi anggaplah pada pertemuan pertama ini kita sudah memberikan siswa tugas untuk mereka kerjakan. Nah, jadi pada topik belajar mendeskripsikan diri. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah meng-create, kemudian kita pilih assignment. Assignment artinya tugas. Nah, tugas karena pembelajaran pertama tadi, maka tugasnya adalah tugas pertama tugasnya kita buang aja lah, mendeskripsikan diri. Nah, mendeskripsikan tugasnya adalah mendeskripsikan diri tugas pertama. Tugas ini sudah saya buat, jadi kalau kita buka filenya bisa di bahan belajar latihan. Ya. Nah, ini adalah tugas mengisi teks deskripsi diri. Jadi Bapak Ibu sekalian, file yang tadi yang saya buat itu bisa kita lampirkan, kita buat filenya, bisa juga lewat Google Drive atau kita kasih link, atau kita upload filenya, atau Bapak Ibu langsung bisa membuatnya di dashboardnya. Bapak Ibu copy, kemudian di copy di sini. Nah, bisa juga, atau juga bisa menggunakan lampiran file. Nah, ini saya buat dua-duanya supaya Bapak Ibu bisa memahami lebih jelas. Nah, kita tinggal tarik aja. Nah, sudah masuk tugas. Nah, jadi di dalam hal ini bisa langsung tugas itu Bapak Ibu buat di sini di dashboardnya, atau Bapak Ibu buat di lampiran, ya, atau bisa juga menggunakan fasilitas dari Google Doc, Google Slide, Google Sheet, Google Drawing, atau Form. Nah, setelah kita memasukkan tugas di sini, maka sebagusnya kita buat topik dulu. Nah, karena ini pembelajaran pertama kita, belajar mendeskripsikan diri. Kemudian kita schedulekan tugas ini, batas akhir pengumpulan. Jadi seandainya besok, tugas ini besok, tanggal 11, hari ini tanggal 10, dan kemudian dikumpulkan jam 11.00, kemudian dia dischedulekan, siswa bisa besok jam 8 sudah bisa melihat, cuma karena dia jam 8:7:55 sudah kita set. Jadi pas jam 8 tugas sudah bisa dilihat siswa. Nah, kita schedule. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa lihat tugas kita di schedule besok, tomorrow, ya.
di pembelajaran mendiskusikan diri. Ya. Nah, ini adalah tugas yang kita kasih besok sehingga siswa bisa melihat bagaimana posisinya besok. Nah, kalau kita lihat di di stream, maka tugas ini belum ada, tapi dia masih tersimpan posisinya. Ketika jam 8 pagi, maka tugas akan sudah bisa dilihat oleh siswa dan di dashboard kita juga sudah bisa terlihat. Jadi kalau kita lihat tugas mendisiplinkan diri tersebut, nah kita mempunyai 2 orang siswa yang mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia kita. Nah, dua-duanya belum mengirim tugas. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi siswa. Pertama kita lihat dari sisi siswa Wira. Nah, siswa Wira di dashboardnya akan melihat adalah bahwa ada tugas yang harus dia lakukan pada saat dia jam 8 pagi. Maka dia akan mengetik, mendisiplinkan diri. Nah, dia akan lihat. Nah, ini kita masukkan dua-duanya. Bisa aja dia lihat hanya satu di dashboard ini, atau satu aja pada latihan. Nah, dia akan melihat ada tugas di sini, latihan 1. Atau dia akan mendownload tugas di sini. Dan dia akan mengerjakan tugas ini. Wira akan mengerjakan tugas tersebut. Dan dia dalam hal ini kita asumsikan dia membuat tugas dengan menggunakan file Word. Nah, tugas ini sebenarnya lebih bagusnya lagi tentu ditulis tangan, gitu kan? Ditulis tangan, kemudian mereka foto, kemudian baru di-upload. Nah, upload bisa. Nah, Google Classroom bisa digunakan juga dengan HP ya. Di smartphone, kalau kita masuk ke Chrome, langsung ke Google Classroom. Jadi bisa langsung dikirim hasil foto, langsung dikirim. Nah, kita asumsikan di sini saya sudah membuat jawaban, kemudian kita tinggal mengisi. Walaupun jawaban ini bisa dijawab juga dengan menggunakan fasilitas Google. Ada Google Doc, Google Dokumen, Google Slide, Spread, gambar, tergantung nanti pertanyaan atau tugas yang diberikan. Nah, di sini tugas akan kita upload, artinya dia menjawab dengan ditulis, kemudian dia foto, maka di-upload tugas oleh si Wira. Nah, Wira akan mengupload hasil tugas jawaban tugas pertamanya. Nah, dia bisa mengomentar. Misalnya dia mau mengomentari bahwa tugas sudah diserahkan. Nah, kemudian dia serahkan jawaban diserahkan. Nah, kalau kita lihat di posisi kita sebagai guru, maka di tugas ini, nah kita akan lihat maka yang tadinya yang mengikuti pembelajaran 2 dan belum ada mengembalikan, maka sekarang sudah ada yang mengembalikan. Nah, kalau kita mau melihatnya siapa sih yang mengembalikan, maka di sini akan terlihat bahwa yang mengasih tugas adalah Wira. Nah, kita buka, kita nilai, kemudian kita kasih nilai berapa kita mau ngasihnya. Misalnya karena dia menjawabnya lebih bagus, kita kasih dia nilai 90 misalnya ya. Nah, kemudian kita return, bisa lewat sini, bisa lewat sini, mana aja terserah. Jadi si Wira akan mengetahui dia dapat berapa nilai yang dia dapat dari tugas tersebut. Kita return. Kemudian apakah kita mempunyai private comment atas jawabannya? Nah,
Bisa aja kita buat di sini jawaban sudah tepat. 1 pada dasarnya sudah tepat, cuma tulisan tapi bisa aja, sehingga tidak dapat nilai 100. Kita return. Nah, sehingga dia akan mendapat nilai, dia akan mengetahui nilai yang diberikan oleh gurunya. Nah, dia akan tahu dia dapat nilai 90 di tugas pertama. Begitu juga dengan Sinta. Sinta juga bisa mengetahui dia ada tugas, dia buka, kemudian dia jawab. Dia upload filenya. Kita asumsikan aja jawabannya sama, walaupun sebenarnya tidak sama. Nah, kemudian dia kasih komentar. Tugas sudah. Nah, jadi ini diasumsikan bahwa seluruh siswa mengerjakan pas waktu, tidak ada yang terlambat. Gitu. Jadi kalau tadi kita mensyaratkan bahwa dia jam 8, maka ini siswa sudah mengembalikan semuanya jam 8. Nah, kita kasih nilai. Si Sinta, dia dapat nilai 100. Dia kita return. Sehingga Sinta mengetahui nilai yang dia dapat. Ini adalah tugas pertama yang kita berikan. Nah, kita bisa melihat di sini ada Wira dan Sinta. Wira yang dapat nilai 10, Sinta yang dapat nilai 100. Saya telah mencoba membuat 4 tugas. Jadi selama 4 pertemuan sudah ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Nah, kelebihan dari Google Classroom adalah kita bisa melihat hasil dari tugas tersebut selama, kalau dalam hal ini seluruh satu semester itu bisa kita lihat. Jadi misalnya ini adalah pertanyaan question waktu pembelajaran interaktif yang kita berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, jadi ada Wira yang dapat nilai 100, ada Sinta yang dapat nilai 50. Nah, kemudian ada tugas 1, tugas 2, tugas 3, dan tugas 4. Karena ada 4 pertemuan, barangkali nanti kalau misalnya tugasnya banyak sampai 10, maka akan ada 10 tugas. Dan jika siswanya ada 35, di sini akan memuat 35. Nah, kalau kita lihat di sini, maka pada tugas pertama, si Wira dapat nilai 90 dan si Sinta dapat nilai 100. Pada tugas kedua, si Wira dapat nilai 100, Sinta dapat nilai 100. Pada tugas ketiga, si Wira dapat 80, si Sinta dia mengembalikan tapi dia terlambat. Nah, jadi si Sinta ini batas waktu jam 8 sampai jam 11 kita mengumpulkan tugas, tapi dia lewat dari jam 11 baru dia mengumpulkan tugas. Misalnya jam 12 atau jam 1 baru dia mengumpulkan tugas. Nah, nilai belum kita kasih. Nah, ini termasuk kebijakan Bapak Ibu, apakah diterima ya. Kalau memang dalam perjanjian awal bahwa yang terlambat tidak akan diterima, ya tidak akan kita terima. Atau yang terlambat misalnya nilainya setengah dari nilai yang asli, maka misalnya dia dapat 100, kita kasih nilai 50. Nah, ini kebijakan Bapak Ibu sendiri. Kita kasih nilai dia 50 misalnya kan. Kita return, jadi dia tahu. Nah, jadi dia terlambat, maka dia dapat nilai 50.
Di tugas keempat, kalau Sinta di tugas 3 dia terlambat, di tugas keempat ini si Wira dia tidak mengirim sama sekali. Tugas itu tidak dikirim, padahal waktunya misalnya jam 12, bisa aja dia mengirim terlambat, tapi entah bagaimana hal, dia lupa atau bagaimana, tugas itu tidak dikerjakannya sama sekali. Maka di sini dia akan ada missing. Sementara di tugas 4 Sinta mendapat nilai 100. Nah, ini adalah kalau kita lihat dari sisi grade. Jadi kita sudah dapat rekaman dari nilai siswa, mulai dari question pertanyaan pada sesi interaktif maupun di tugas. Nah, ada satu lagi sebenarnya di sini, yaitu quiz. Nah, mungkin kita akan coba menjelaskan mengenai quiz pada pertemuan berikutnya, bagaimana kita membuat quiz pada pertemuan berikutnya. Demikian pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.